Pernahkah kamu merasa hafalanmu hilang begitu saja? Kau sudah berjam-jam mengulang, kau menulis, kau mengingat, tapi saat diuji, semuanya lenyap, seperti embun yang disapu cahaya pagi. Lalu kau bertanya, kenapa? Apakah otakku lemah? Apakah aku tak berbakat? Dan diam-diam, kau mulai menyalahkan diri sendiri, tanpa pernah melihat lebih dalam, bahwa mungkin yang sedang lemah bukan ingatanmu, tapi jiwamu. Karena sesungguhnya, daya ingat bukan hanya urusan otak, tapi urusan hati. Hafalan bukan hanya proses neuron, tapi cermin dari kebersihan batin. Dan kadang, yang membuat hafalan kita hilang, bukan karena kita kurang belajar, tapi karena kita terlalu sering berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tak akan menetap di hati yang gelap oleh maksiat. Inilah rahasia yang diajarkan para ulama terdahulu, bahwa menjaga hafalan bukan hanya dengan mengulang, tapi dengan menyucikan jiwa. Karena ilmu adalah anugerah, bukan hasil semata. Dan Allah tidak menurunkan anugerahnya kecuali pada hati yang pantas menerimanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah berkata, ilmu adalah cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati hambanya. Dan cahaya itu tidak akan menetap di hati yang penuh kegelapan dosa. Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya tak terukur. Kita sering lupa bahwa ilmu bukan hanya kumpulan informasi. Ia bukan sekadar kata yang dihafal atau teori yang diingat. Ilmu adalah cahaya. Ia datang dari sumber cahaya, yaitu Allah. Dan bagaimana mungkin cahaya itu akan menetap, bila tempat yang hendak didatanginya penuh debu maksiat, penuh kabut dosa, penuh noda yang tak pernah dibersihkan? Bayangkan hatimu seperti cermin. Setiap kali kau melihat yang haram, satu bintik gelap menodainya. Setiap kali kau berkata kasar, satu garis keruh muncul di permukaannya. Setiap kali kau berbohong, sombong, iri, dengki, atau merasa lebih baik dari orang lain, cermin itu makin buram, makin gelap, makin sulit memantulkan cahaya. Dan disitulah, hafalan mulai pudar, ilmu tak lagi menempel. Ayat yang tadi pagi kau hafal, sore sudah terlupa. Bukan karena otakmu rusak, tapi karena hatimu berdebu. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, Waki bin Jarrah. Beliau berkata, aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Dan sang guru menjawab, tinggalkanlah maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Cahaya itu lembut, ia tidak bisa dipaksa. Ia datang kepada hati yang jernih, kepada jiwa yang lapang, kepada mereka yang menjaga pandangan, menahan lisan, menundukkan hawa nafsu, dan menjauhi maksiat sekecil apapun. Karena setiap maksiat adalah tembok antara kita dan cahaya. Dan itulah kenapa banyak orang yang hafalannya kuat di masa muda, tapi semakin dewasa, hafalannya menurun. Karena seringkali, semakin dewasa, kita semakin terbiasa berkompromi dengan dosa. Kita menatap yang seharusnya dijaga, kita berbicara tanpa filter hati, kita mengeluh tanpa rasa syukur, dan kita tertawa pada hal-hal yang mendekatkan pada kelalaian. Tanpa sadar, kita sedang menukar kekuatan hafalan dengan kenikmatan sesaat, dan cahaya ilmu pun perlahan menjauh. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia ibarat wadah. Jika wadah itu penuh dengan dunia, tak ada ruang bagi akhirat. Jika ia penuh dengan dosa, tak ada ruang bagi cahaya. Dan ilmu, kata beliau, hanya akan menetap di hati yang tenang, hati yang mengenal Allah, hati yang selalu berzikir. Maka, rahasia kuatnya hafalan bukan hanya banyak membaca, tapi banyak mengingat Allah. Ketika zikir menjadi nafasmu, Allah sendiri yang akan menjaga hafalanmu. Karena siapa yang menjaga Allah, dalam artian menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga dia. Dalam setiap hafalan, niatkanlah bukan untuk dunia,
tapi untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena ilmu yang diniatkan untuk ria, untuk pujian, atau untuk kebanggaan, akan hilang secepat ia datang. Tapi ilmu yang diniatkan untuk Allah akan menetap dalam dada, bahkan setelah lidah berhenti mengucapkannya. Al-Farabi, sang filsuf besar Islam, juga menyinggung hal ini dalam bahasa filsafat. Baginya, daya ingat bukan hanya kemampuan biologis, tapi pancaran dari jiwa yang harmonis. Jiwa manusia, kata Al-Farabi, seperti alat musik. Bila satu senar tak selaras, seluruh bunyi menjadi sumbang. Maksiat adalah nada fals dalam orkestra jiwa. Ia mengacaukan harmoni batin, membuat pikiran tak fokus, membuat hati gelisah, dan akhirnya membuat hafalan mudah hilang. Orang yang hidupnya penuh dosa, sebenarnya hidup dalam kekacauan batin. Dan dalam kegelisahan itu, tak ada hafalan yang bisa bertahan, karena hafalan memerlukan ketenangan, dan ketenangan hanya lahir dari jiwa yang bersih. Maka, ketika hafalanmu terasa rapuh, jangan buru-buru menyalahkan metode. Lihatlah dulu jiwamu. Apakah ia tenang, atau penuh gelisah? Apakah hatimu bersih, atau terselubung debu dunia? Apakah kau menjaga pandanganmu, atau membiarkannya liar? Apakah kau mendekat kepada Allah, atau hanya sibuk menuntutnya memberi hasil? Ada rahasia besar dalam hubungan antara dosa dan lupa. Setiap kali kita bermaksiat, ada sedikit bagian dari hati kita yang mati. Dan bagian yang mati itu tak lagi mampu mengingat. Lupa bukan sekadar proses otak, tapi tanda bahwa hati kehilangan kesadaran. Itulah sebabnya, orang yang terlalu banyak dosa sering kehilangan konsentrasi, kehilangan rasa khusyuk, kehilangan kemampuan merenung. Ia hafal banyak hal, tapi kosong di dalam. Ia tahu ayat, tapi tidak merasakannya. Ia hafal hadis, tapi tidak tersentuh olehnya, karena maksiat telah menghapus rasa. Sedangkan ilmu sejati, bukan diingat oleh pikiran, tapi dirasakan oleh hati. Dan hati yang keras oleh dosa, tak lagi bisa merasa. Lalu bagaimana cara menjaga agar hafalan tetap kuat? Bagaimana agar cahaya ilmu tidak padam di dalam dada? Para ulama memberi jalan-jalan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, agar hati kembali bersih, agar hafalan kembali bercahaya. Langkah pertama, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat bukan sekadar ucapan astagfirullah, tapi kesadaran yang dalam, penyesalan yang meneteskan air mata, dan tekad untuk tidak mengulangi. Taubat itu seperti mencuci hati dengan air mata. Semakin sering kau basuh, semakin bening hati itu, semakin kuat pula hafalanmu. Langkah kedua, menjaga pandangan dan pendengaran. Apa yang kau lihat, akan masuk ke dalam hatimu. Apa yang kau dengar, akan menjadi bahan bagi pikiranmu. Jika kau ingin hafalanmu bercahaya, jangan biarkan matamu dan telingamu menjadi pintu kegelapan. Pandangan yang dijaga melahirkan ketenangan, dan ketenangan adalah rumah bagi hafalan. Langkah ketiga, menyederhanakan hidup. Kurangi kesibukan yang tak perlu. Sederhanakan keinginan, karena semakin banyak hal dunia yang kau pikirkan, semakin sedikit ruang bagi hafalan. Hati yang sederhana mudah mengingat, hati yang serakah mudah lupa. Langkah keempat, menjaga lisan. Setiap kata yang keluar tanpa makna, mengikis hafalan yang telah kau tanam. Lisan yang sibuk dengan ghibah, makian, atau keluhan, membuat hati keruh, dan hati yang keruh sulit menampung cahaya ilmu. Jaga lisanmu, ucapkan hanya yang baik. Atau diamlah dalam zikir. Langkah kelima, perbanyak zikir dan sholat malam. Di keheningan malam, ketika dunia terlelap, hatimu bisa berbicara dengan Tuhan tanpa gangguan. Sholat malam adalah penyuci hati yang paling lembut. Zikir adalah pupuk bagi hafalan. Karena saat lidahmu menyebut nama Allah, Allah sendiri yang menjaga apa yang telah kau hafal. Langkah keenam, perhatikan makananmu. Al-Ghazali menulis, makanan yang haram atau berlebihan mengeraskan hati dan melemahkan hafalan. Maka, makanlah dari yang halal, dan secukupnya.
Setiap suapan yang kau ambil, tanyakan, apakah ini akan mendekatkanku pada Allah, atau menjauhkan? Karena dari makanan yang masuk, terbentuk darah, dari darah lahir energi, dan dari energi lahir pikiran. Langkah ketujuh, bersahabat dengan orang saleh. Lingkungan adalah cermin. Jika kau bergaul dengan orang yang lalai, kau akan menjadi lalai. Jika kau dekat dengan orang yang hatinya hidup, hafalanmu pun akan hidup. Karena keberkahan itu menular. Dan langkah terakhir, niatkan semuanya untuk Allah. Jangan menuntut ilmu untuk pujian, tapi untuk pengabdian. Jangan menghafal untuk dunia, tapi untuk menegakkan kebenaran. Niat adalah ruh dari setiap amal. Jika ruh itu mati, amal tak bernilai apa-apa. Saudaraku, kadang kita terlalu sibuk ingin mengingat, tapi lupa untuk menenangkan. Padahal, hati yang tenang mengingat lebih dalam daripada pikiran yang sibuk. Maka tenangkanlah jiwamu, maafkan dirimu, sucikan hatimu, dan biarkan cahaya ilmu kembali menetap. Jangan takut lupa. Lupa hanyalah tanda bahwa Allah ingin kau kembali kepadanya. Setiap kali hafalan hilang, mungkin Allah sedang memanggil. Kembalilah. Aku rindu mendengarmu menyebut namaku. Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Artinya, hafalan bukan tujuan akhir, tapi jembatan menuju pengamalan. Dan pengamalan itulah yang membuat hafalanmu hidup. Ayat yang diamalkan tidak akan hilang. Hadis yang dijalankan tidak akan terlupa. Karena ilmu yang menjadi amal, Allah sendiri yang menjaganya di hatimu. Maka, jangan sekadar menghafal. Hiduplah bersama hafalanmu. Rasakan maknanya, amalkan pesannya, dan biarkan ia menjadi cahaya di setiap langkahmu. Al-Farabi mengingatkan bahwa jiwa yang bahagia adalah jiwa yang teratur, seimbang antara akal dan nafsu. Ia menyebutnya sa'adah, kebahagiaan tertinggi, yaitu ketika manusia bersatu dengan kebaikan. Dan salah satu tanda jiwa yang seimbang adalah daya ingat yang kuat. Karena dalam jiwa yang damai, segala sesuatu tersimpan dengan baik, maka damailah. Jangan biarkan kebencian, iri, dendam, dan kemarahan mengacaukan hafalanmu. Orang yang hatinya penuh kebencian akan cepat lupa, karena pikirannya sibuk menanggung racun. Tapi orang yang memaafkan, jiwanya ringan, hatinya lapang, pikirannya jernih, dan dalam kejernihan itu, hafalan menjadi kuat, bahkan tanpa disadari. Saudaraku yang sedang menuntut ilmu, ingatlah bahwa menjaga hafalan bukan hanya perjuangan akal, tapi perjalanan hati. Dan hati tidak bisa dipaksa, hanya bisa disentuh. Maka sentuhlah hatimu dengan taubat, lembutkan ia dengan zikir, hiasi ia dengan amal saleh, dan jagalah dari maksiat sekecil apapun. Karena setiap kali kau menjaga diri, sebenarnya kau sedang menjaga cahaya ilmu yang telah Allah titipkan. Setiap kali kau menahan pandangan, kau sedang memelihara satu ayat di dadamu. Setiap kali kau menahan amarah, kau sedang menguatkan hafalanmu tanpa kau sadari. Dan pada akhirnya, semua hafalan akan hilang bila Allah tidak menjaganya. Dan semua hafalan akan kekal bila Allah berkenan menanamkannya di hati. Maka mintalah penjagaan itu darinya. Berdoalah dalam sunyi. Ya Allah, jadikan ilmuku cahaya, hafalanku penuntun, dan hatiku tempat bersemayamnya kebenaran. Jauhkan aku dari dosa yang menghapus cahaya, dari maksiat yang melunturkan hafalan, dan dari kesombongan yang mencuri keberkahan. Ketika kau membaca doa itu dengan hati yang tulus, Allah akan menjagamu, bukan hanya agar hafalanmu kuat, tapi agar hidupmu diterangi cahaya ilmu. Karena pada akhirnya, bukan hafalan yang utama, tapi cahaya yang lahir darinya. Bukan banyaknya ilmu yang penting, tapi sejauh mana ilmu itu menjadikanmu dekat kepada Allah. Dan ketika kau telah sampai di titik itu, di mana setiap ilmu membuatmu tunduk, setiap hafalan membuatmu rindu kepadanya, maka di sanalah
Kau akan memahami makna sejati dari kalimat Imam Syafi'i. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang berdosa. Semoga hatimu selalu bersih, jiwamu selalu tenang, dan hafalanmu selalu dijaga olehnya. Karena bila Allah yang menjaga, tak ada lupa yang bisa mencuri.